Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan Astrolab dalam fungsi basic ataupun fungsi standarnya. Mungkin yang pertama saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan Astrolab untuk menentukan deklinasi matahari dan equation of time ataupun perata waktu. Ini adalah Astrolab yang saya buat dari kayu dengan diameter 30 cm ya, 30 cm. Semuanya terbuat dari kayu yang dibuat dengan menggunakan mesin laser. Oke, baik, yang pertama kita akan mencari berapa deklinasi matahari pada hari ini, yaitu pada tanggal 14 Maret. Yang pertama kita menuju ke bagian belakang Astrolab. Di sini ada diagram kalender dan di bagian dalamnya ada buruj ataupun zodiak. Yang pertama kita arahkan rule ataupun alidet yang ada tanda angka di sini. Arahkan kepada tanggal 14 Maret. 14 Maret. Ini tanggal 10 Maret. 1 2 3 4 ini 5 ya, yang panjang ini. Jadi 5, ini 14 Maret. Kemudian teknik untuk melihat Astrolab ini kita harus melihatnya pada sudut 90 derajat seperti ini, lurus, tidak boleh miring karena dia akan menghasilkan bias ataupun kemiringan nilai yang tidak akurat pada pertemuan penggaris dan garis daripada equation of time dan deklinasi. Jadi pada bagian ini setelah kita tentukan rule atau alidet yang menunjuk kepada tanggal 14 Maret, ini bulan March, tanggal 14. Kemudian kita lihat di sini ada garis ataupun diagram untuk equation of time dan di sini ada sun deklinasi. Maka kita lihat perpotongan antara alidet ini dengan garis. Kalau kita ingin menentukan equation of time, maka kita lihat pada garis ini, equation of time. Ini. Maka kita lihat di sini ada 0, minus 5, minus 10. Maka di sini sekitar, kalau kita lihat tidak sampai minus 10, sekitar minus 9. Nah, jadi equation of time pada hari ini 14 Maret adalah minus 9. Nanti kita akan uji di stellarium ini. Ya, pada stellarium ini nampak di sini minus 9. Minus 9. Kemudian deklinasi mataharinya adalah garis yang di sini ya. Sun declination. Dia perpotongannya di sini. Di sini kira-kira berapa ini? Kalau ini 0, ini 5. Nah, lihat garis-garis yang kecil ini. Kira-kira berapa di sini? Melihatnya harus lurus seperti ini ya. Tidak boleh miring. Kira-kira kalau di sini tidak sampai 3, tapi 2, sekian. 2, sekian ya. 2 derajat sekian. Nah, kita lihat di sini, kita pastikan pada tanggal 14 Maret. Oke. Nah, jadi pada hari ini deklinasi matahari itu sekitar 2,5 derajat. Kemudian yang berikutnya kita akan menentukan ketinggian matahari. Bagaimana cara menentukan ketinggian matahari dengan Astrolab ini?
Yang pertama, kita lihat dulu perpotongan antara buruj ataupun zodiak ini, zodiak yang ada di sini dengan kalender, garis kalender. Tadi sudah kita tentukan pada hari ini adalah 14 Maret, maka kita lihat di sini perpotongannya. 14 Maret ini 14 Maret itu berpotongan dengan zodiak apa? Maret dia dibelah oleh Pisces dengan Aries. Tapi 14 Maret itu pas kepada Pisces. Tapi berapa Pisces kita tentukan dengan rule ini. Sekitar 24 Pisces. Ini 20, 1, 2, 3, 4. 24 Pisces. Kemudian kita balik. Nah, kita arahkan penggaris ini ke Pisces pada Al-Ankabut ini, pada peta bintang ini. Saya akan menggunakan bahasa yang sederhana supaya kita semua paham. Ini adalah peta bintang di mana gambaran ataupun visualisasi bintang di langit malam. Kita cari ini Pisces. Pisces ini juga memiliki garis-garis 20, 21, 23, 24. Nah, jadi kita arahkan penggaris ini ke 24 Pisces. Nah, ini Pisces 24. Ini kan 10, 20. Ini 30. Nah, kita hitung sampai di sini berarti 24. Ini 30 ya, yang panjang ini 30. Tunggu saya ambil ini penggaris sebentar biar jelas. Jadi dalam burus Pisces ini ada 3 bagian. Yang pertama ini 10. Angkanya diletakkan di tengah, bukan ini 10 ya, tapi ini 5. Sampai di sini 10. Ini 20, ini 30. Berarti di sini 25 ya kan? Berarti di sini 24. Arahkan ini ke 24. Tapi dengan cara melihat dalam sudut 90 derajat. Fawas. Tunggu ya Fawas. Nah, ini 24. Kemudian kita kunci di sini. Peta langit dan penggaris ini kita kunci. Artinya dalam perpotongan ini sebenarnya adalah garis ekliptika ya, ini yang lingkaran ini. Jadi antara perpotongan penggaris ini dengan lingkaran ini, garis ekliptika, disinilah posisi matahari. Nah, kebetulan astrolab ini saya buat pada lintang 1 derajat 33 menit untuk utara, ataupun sama dengan daerah Kuching. Kuching itu di Sarawak, Malaysia. Kita akan uji dengan menggunakan stellarium ini. Apakah tepat? Kemudian kita lihat pada saat ini jam berapa. Nah, ini jam 16.33. Jam 16.33. Kita putar. Ini ke 16.33. Di mana sini 16.33? Ini jam 16.30. Ini 12. Paling atas 12, 13, 14, 15, 16. 16.33. Satu garis ini adalah 10 menit. 1, 2, 3. 33 berarti sekitar di sini. Kita putar, kita arahkan. 16.33. 16.33. Ini jangan pindah tadi ya, ininya. Oke. Ini dalam jam waktu universal time ya, untuk UTC-nya, belum dalam waktu matahari. Jadi kita akan rubah
peta langit ini ke waktu matahari. Jadi gambaran yang sekarang ini adalah waktu UTC ya. Kita akan merubahnya. Bagaimana cara merubahnya? Kita akan melihat selisih waktu daerah dengan waktu UTC. Berapa selisihnya? Jadi kalau kita konversikan, kalau Malaysia itu dia menggunakan waktu plus 8. Nah, jadi kucing dia memiliki koreksi waktu sekitar 40 menit terhadap UTC plus 8. Jadi kita kurangi dia menjadi dimundurkan ke belakang sebanyak 40. Nah, segini. Tadi kan di sini 33 dimundurkan ke 16, berarti dikurang 33 tambah 7 menit. Nah, di belakang. Nah, sekarang jam 15.53. Kira-kira di sini. Oke, paham ya? Kemudian kita tambah lagi dengan equation of time yang kita cari tadi. Berapa tadi equation of time pada tanggal 14 Maret? Yaitu ini dia. Min 9. Berarti kita kurangi min 9 menit. Kurangi lagi 9 menit. Ini dah. Jadi inilah gambaran langit di Kota Kuching. Kota Kuching, Sarawak, Malaysia. Begini gimana? Nah, lihat ini. Kalau seandainya ini malam, tidak ada atmosfer, maka kita akan dapat melihat bintang-bintang ini. Apa aja? Di samping matahari ada Dibda, ada Al-Naimar, kemudian ada Aldebaran, kemudian ada di sini Burus-Burus, Aries, Taurus, Gemini, kemudian Orion Belt masih di atas dia, masih di langit siang. Oke, paham ya? Kemudian bagaimana kita untuk menentukan ketinggian matahari pada jam ini? Maka kita hitung garis-garis yang ada di belakang peta bintang ini. Ada di sini garis-garis. Satu garis nilainya adalah 10 derajat. Kalau garis ke atas dia berarti tambah 10. Kalau garis ke samping dia tambah 10. Nah, di sini ada saya buat 40, 50. Jadi, pada perpotongan antara penggaris dan lingkaran ekliptika ini, kita bisa melihat. Kita hitung dari ufuk. Ini ufuknya. Ini ufuk atau 0 derajat. Kemudian ini 10. 20, nah ini sampai sini kan 20, kemudian 30 di sini, 30 berapa di sini kan masih lebih, di sini sekitar 30 berapa di sini kira-kira 35 derajat. Jadi ketinggian matahari itu sekitar 35 derajat. Kemudian berapa azimutnya? Azimutnya kita lihat dari sini, dihitung. Sini utara kan? Kalau utara, dia berarti di sini 0. Berarti satu garis ke sini dikurangi 10. Ataupun kita langsung ke sini, ada di sini angka 260. Nampak? Ini ada 260. Kita lihat ke atas. Ini kita tarik ke atas. Nah, di sini sekitar 265. Karena ini 270 di sini, yang ini. Ini 270, ini 260, 250.
Jadi sekitar 265. Jadi azimutnya sekitar 265. Oke, mari kita cek di Stellarium berapa nilainya pada tanggal, kita atur dulu ya, tanggal pada hari ini. Pada 14 Maret 2026 pada pukul 16.33 ini waktu lokal di Kuching, Malaysia. Kemudian kita lihat tadi equation of time nya di sini. Equation of time ya. Minus 9. Kita tadi mendapatkan minus 9 juga, lebih sedikit. Kemudian kita lihat di sini deklinasi. Di sini deklinasinya sekitar min 2,5. Kurang lebih sama juga tadi. Kemudian ketinggiannya 30. Kita temukan 35, tapi di sini altitude-nya 33, 36. Istilahnya selisih 1,5 derajat. Kemudian di sini azimutnya sekitar 265. Di sini pun 265. Oke, jadi sama saja kira-kira ya. Jadi untuk menggunakan astrolabe itu adalah bagaimana kebiasaan kita supaya kita lebih mahir menentukan angka-angka ketinggian daripada matahari, azimut, deklinasi maupun equation of time. Jadi masih banyak lagi fungsi-fungsi yang lain yang bisa kita hitung menggunakan alat ini. Alat yang sangat luar biasa bagi saya. Kita bisa menggunakan ini untuk menentukan waktu sholat, kemudian arah kiblat. Saya juga lengkapi dengan fungsi arah kiblat di sini. Arah kiblat ya. Arah kiblat, kemudian arah waktu asar di sini analem asar yang bintik-bintik ini. Kemudian ada juga di sini analem zuhur. Ini bintik-bintik yang di sini. Dan kita juga bisa melihat posisi bintang. Oke, tadi kan ada juga kita lihat di sini peta langit kan. Kita bisa menentukan langit apa yang ada di sekitar matahari pada saat ini. Contohnya ada Dibda. Kita ketik apakah memang ada di samping matahari ini ada Dibda. Dibda ya, kita cari dulu ya. Kita cari. Oke, ini sudah saya. Ini dia. Ada ya, masih ada di langit siang. Jadi kira-kira begitulah cara basic ya untuk menentukan ketinggian matahari, kemudian azimut matahari. Mungkin cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Nanti kita gunakan alat ini juga untuk menentukan bagaimana menentukan waktu sholat, bagaimana menentukan arah kiblat, bagaimana menentukan koordinat, kemudian mengetahui ketinggian suatu benda, dan masih banyak lagi fungsi yang lain. Bahkan fungsi rubuk mujayyab pun ada di sini. Fungsi sudut ada juga. Oke. Ini adalah produk daripada Arfa Berkah, Pusat Instrumen Falak Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat.